Contoh kemarin kan si Arab itu kan kesal juga kan sama Sandiaga Uno. Iya. Lu nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba ngeklaim video ISO speed lu kasih apa logonya Kemenparekraf kan gitu kan. Lu ngapain? Nah, pemerintah kita tidak fokus untuk hal-hal kayak gitu. Mereka hanya sibuk tambang kan gitu kan. PKI yang buatannya Soeharto. Oh, itu jelas propagandanya Soeharto. Itu jelas propagandanya karena dia membangun persepsi bahwa PKI ini salah 100%. Gue harus menghargai Soeharto dari situ. Terlepas dari salah atau tidaknya PKI yang kita hilang pada masa sekarang nih. 8 Poso, Walter Mongonsidi, Megawati, ya kan? Akan ada film itu, Bang? Akan ada filmnya. Ini salah satu ininya Pak Jokowi bahwa bikinkanlah film tentang PKI dalam versi anak muda. Dan gue tertantang banget. Gue pengen bikin film PKI ini. Masuk Rocky Gerung, gue kritik pada 2019. Gue pikir Rocky Gerung lah Rocky Gerung. Ternyata lu sama jabatan ngiler juga. Iya kan? Lu kebayang lagi nih ya. Pada masa itu, ketika ketemu sama orang di jalan, kelompok orang di jalan yang bersenjata, terus lu ditanya, kamu PKI atau NU? Lu mau jawab apa? Kalian mau jawab apa coba? Tuhan itu positif balik lagi. Lu menjadi negatif bukan karena dia nggak ada, karena lu ninggalin dia. Lu nggak percaya bahkan pada hal sekecil itu. Semua harta gua habis, minus, rumah mau disita, ya kan? Anak-anak gua harus antar jemput mereka dengan satu motor pinjaman dari orang. Gua bonceng 3 orang dari mereka untuk ke sekolah, gua antar satu-satu. Kalau gua nggak percaya namanya Tuhan, men, gua nggak mungkin ada di sini sekarang. Gua kalau nggak sering berbagi, ya kan? Gua kalau nggak sering ketemu nyokap minta doanya, gua udah selesai dari kemarin-kemarin. Wah, menarik. Asli. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV. Masih bersama saya Jerry dan saya Arif. Wah bang, ini tamu spesial lagi nih. Spesial mulu ya, alhamdulillah ya. Keadilan TV. Ini sosok yang satu ini bang terkenal dengan kritikus. Tapi kritikusnya siapa? Kita cek nih bang, daya gedor kritikusnya masih gaspol apa enggak nih? The one and only Bang Denny Siregar. Halo Bang Dah. Halo, gimana Bang? Sehat? Sehat. Selamat datang di Keadilan TV. Thank you. Ya, Akhirnya datang lagi ya. Akhirnya datang lagi. Meskipun yang kemarin nggak tayang gitu. Berat. Situasi. Jadi kalau salah satu cuplikan Bang Den itu dia ngomong gini. Ya. Biarlah ini urusan gajah-gajah aja, kita jangan impit. Kalau kita mah seruput kopi aja kalau kata dia. Kalau kata Bang Den. Bang, kita santai dulu Bang. Oke. Ini kan kita taping ini beberapa hari menjelang tanggal 26 September nih Bang. Oke. Nah, ya, ada Kamis ya. Nah, beberapa hari lagi akan rilis. Sebenarnya udah pernah rilis Bang ya di tahun Februari. Sudah pernah, ya. Film Kupu-Kupu Kertas ya. Kertas. Karya Bang Denny Siregar. Ya. Bertindak sebagai produser ini Bang ya. 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 Pertanyaan pertama, kapan tiketnya kami dapat, Bang? Langsung ngomongnya lah kita. Udah kaos, tiket. Wah, anak kaosnya nggak ada. Ya, support dong karya anak bangsa. Wah, anak kaosnya belum dapat itu apa tuh, Bang? Boleh dong. Udah nih, Bang. Spesial nih. Ini. Spesial nih. Kupu-kupu kertas nih. Buat host Keadilan TV. Sorry ya cuma bawa 2. Sisanya segitu doang. Bang, karyawan di sini ada 80 loh, Bang. Kita dapat kaos nih, guys. Langsung kita pakai nih. Ini paten juga nih kaosnya Bang. Kenapa Bang kemarin akhirnya diberhentikan Bang Februari itu Bang? Itu biar urusan produser aja. Bang izin Bang, di sini pertanyaan harus dijawab sengkap-sengkapnya Bang. Jangan. Yang penting kan kupu-kupu keras tayang lagi lah. Ya. Oke. Karena mungkin bicara tentang PKI itu masih ini ya buat sebagian orang ya. Tabu gitu ya. Ya kan. Kata-kata komunis itu masih sangat tabu gitu bicarakan. Iya. Kan? Apalagi ketika ada orang-orang yang mencoba memanipulasi itu menjadi sebuah gerakan politik. Ini menarik PKI kita nih. Sebenarnya kesalahan kita juga. Oh, kesalahan tim. Gue kesalahan pemerintah sebenarnya. Jadi kalau gue lihat
ada orang yang memelihara ketabuhan peristiwa komunis kita ini, ya kan? Itu hanya untuk gerakan atau untuk manuver-manuver politik mereka. Ya. Ini nih yang bahaya sebenarnya. Ingat aja dulu kita setiap kali tanggal 30 itu selalu ada yang nonton PKI lah. Zaman Pak Jokowi ingat kan ya? Ya, kan itu diinisiasi. Nah, gue tertarik sebenarnya sama Rwanda. Ini menarik nih. Negara Rwanda ya? Negara Rwanda. Rwanda tahun 94 punya permasalahan yang mirip dengan kita. Jadi antara dua suku nih, suku Hutu dan suku Tutsi. Terjadi pembantaian suku Tutsi oleh suku Hutu karena peristiwa sejarah yang lama yang dipelihara oleh negara Belgia pada masa itu. Oke. Ya kan, jadi udah ada api dalam sekam. Oke. Dan ketika tahun 94, akhirnya politik itu dimainkan hanya untuk bisa mencapai level presiden. Ya kan, memainkan ini suku. Itu kalau nggak salah 1 juta atau 3 juta orang terbantai selama kurun waktu 3 sampai 6 bulan. Iya. Ya toh. Nah. Rwanda sekarang lihat negaranya. Itu nggak hancur. Rwanda malah punya ekonomi yang lumayan kuat di Afrika. Survive Bang ya. Survive banget. Kenapa? Yang menarik ini adalah ketika kemudian salah satu presiden yang mereka baik, presiden yang dianggap oleh orang Rwanda itu baik, itu berkuasa. Presiden ini tidak ingin sejarah kelamnya Rwanda itu dimanipulasi atau dimanfaatkan secara politik oleh orang-orang yang ingin masuk di level nasional. Propaganda negatif ya Bang. Propaganda negatif. Sehingga dia meminta kayak Hollywood dan segala macam untuk memfilmkan kejadian Rwanda ini, tetapi bukan dari satu sisi bahwa ini yang benar adalah suku Hutu, bukan yang benar adalah suku Tutsi. Tetapi bagaimana banyak orang yang terjebak dalam peristiwa ini menjadi korban. Bahkan setiap tahun mereka mengadakan peringatan terhadap kejadian itu di geloranya mereka, ya kan, dibikin teatrikal dan segala hanya untuk mengingatkan, hey, jangan sampai kita terulang seperti ini lagi. Jadi lu lihatlah, berarti nggak ada blaming ya Bang ya, nggak ada tapi blaming. justru menyampaikan fakta sejarah aja. Betul, lu lihat aja lah film-film tentang Rwanda, Hotel Rwanda, ya kan, itu bicara tentang korban yang di Hotel Rwanda. Sometimes in April, itu bicara tentang korban, semua bicara tentang korban. Nah, gue pengen begitu. PKI ini jangan dilihat bahwa PKI itu jahat, bahwa ini jahat dan enggak. Tetapi ada 1 juta jiwa yang melayang di tahun 1965. Dan gue senang memotret dalam sisi korban-korban itu. Bukan gue ribut masalah siapa yang benar siapa yang salah di masa PKI itu. Bahwa hal itu ada di tahun segitu gitu. Jangan disembunyikan. Jangan pernah disembunyikan. Ya kan. Kalau perlu bikin pagelaran seperti Rwanda, kalau perlu bikin film-filmnya didorong oleh pemerintah, tapi dalam sisi korban. Supaya mengingatkan banyak orang jangan pernah lagi terjadi situasi seperti ini. Itu sih. Tapi kalau ngomongin film Bang, film yang selama ini beredar lah dari mulai gua SD kali ya, yang selalu tayang 30S itu. Kalau SD gue SMP berarti Bang ya. Gua TK Bos. Itu cerita utuh atau cerita ya kita udah tahu ya bahwa zaman Soeharto kan sangat orang yang jadi untuk mempertahankan kekuasaannya, Soeharto tuh mudah sekali untuk mem-PKI-kan orang. Iya. Iya kan? Iya. Sampai dibuatlah film sebagainya. Iya. Nah, film ini film yang betul atau ada bumbu-bumbu untuk akhirnya berujung kekuasaan Soeharto? Film PKI yang buatannya Soeharto. Iya. Oh, itu jelas propagandanya Soeharto. Itu jelas propagandanya karena dia membangun persepsi bahwa PKI ini salah 100%. Kan begitu. Iya. Ini kan memang dibangun. Cuman ada satu yang gue lihat bahwa gue harus menghargai Soeharto dari situ. Terlepas dari salah atau tidaknya PKI yang kita hilang pada masa sekarang nih. Apa tuh Bang poinnya? Menghargai Soehartonya nih. Sejarah. Oke. Ya kan. Cara Soeharto untuk bisa mempertahankan kekuasaannya itu mengingatkan tentang peristiwa PKI. Iya. Ya kan. Ini yang kita tidak pernah lakukan sekarang ini. Coba lihatlah. Dulu zaman gue SD, SMP, situasi PKI itu selalu dijadikan bahan-bahan untuk sejarah, pelajaran sejarah, masuk ke dalam pelajaran sejarah. Ya kan. Sekarang peristiwa 98, siapa yang mau bicara itu di sejarah-sejarah kita? Nggak ada kan? Nggak ada Bang. Nah, sehingga ketika anak-anak generasi sekarang, ketika dibilang tahun 98 Soeharto begini, gini, mereka nggak ngerti. Karena tidak pernah ada pendidikan terhadap itu. Putus ya Bang ya? Iya, itu yang gue rasa itu lubang besar di kita tuh. Yang gue pengen coba isi sedikit gitu. Bahwa peristiwa sejarah, bahwa bangsa yang maju tidak akan maju kalau dia menutupi sejarah yang sudah ada gitu loh. Coba tanya ngobrol sama anak-anak sekarang deh.
Siapa itu Walter Mongensidi, ya kan? Siapa pahlawan-pahlawan kita, Daan Mogot? Mereka nggak ada yang ngerti. Iya. Apa kita kekurangan ruang diskusi, Bang? Bukan, Terlepas dari kita menyalahkan pemerintah ya, tanda kutip ya. itu memang punyanya pemerintah, bukan masalah warga yang harus mengadakan diskusi atau enggak. Sekarang mereka punya tanggung jawab enggak untuk mengenalkan sejarah itu kepada generasi selanjutnya. Ya. Berarti ada rencana bikin film tahun 98 dong? Pastilah. Itu udah pasti lah. Woi, teman-teman catat ya. Bang dari Senegal akan membuat film tentang 98. Kapan kita tunggu aja? 98, Poso, Walter Mongensidi, Megawati, ya kan? Akan ada film itu, Bang? Akan ada filmnya. Ya toh. Ibu Megawati ketua umum PDIP? Insya Allah. Oh. Ya, kan? Nah, ini ada satu lagi peristiwa yang sekarang mungkin Januari gue akan syuting. Dan lu nggak tahu pasti peristiwanya. Peristiwa terjadi di Pontianak, di mana terjadi genosida, 25.000 orang dipenggal oleh Jepang. Wow. Ya kan? Ini terjadi. Gak Ada tahu, namanya daerah, namanya Mandor. Gue pikir itu nama tempat, ternyata itu nama kuburan, men. Mandor itu. Iya, Mandor itu nama kuburan. Jadi kuburan di mana orang itu para pejuang-pejuang itu ditaruh di sana, dipenggal di sana orang-orang. Orang bilang cerita tentang Jepang di Cina misalnya, Nanking Massacre. Kan gitu kan, massacre kan gitu. Di Indonesia ada. Jangan salah. Nah, itu yang gue pengen bangun tuh. Gue pengen mengenalkan kepada banyak orang bahwa kita punya sejarah yang menarik sebenarnya. Nah, kita coba balik ke kupu-kupu kertas ini yang akan rilis tanggal 26 lagi nanti nih, Bang. Ceritain sedikit, Bang, tentang ide cerita awalnya, terus juga perjalanan proses syutingnya, apa kira-kira momen yang berkesan. Ya, itu kan gue terinspirasi ketika Pak Jokowi. Ini salah satu kebaikannya Pak Jokowi ya. Nah, gue muji dulu biar dapat komisaris. Aduh, bukan Pak Jokowi. Film kupu-kupu kertas, guys. Ini salah satu ininya Pak Jokowi bahwa bikinkanlah film tentang PKI dalam versi anak muda. Dan gue tertantang banget. Gue pengen bikin film PKI ini. Tapi gue nggak pengen motret Jakarta karena udah banyak nih, udah ada film tentang 7 jenderal dan segala di Jakarta ya. Karena peristiwa PKI itu bukan, lu pernah nonton film Silence ya kalau nggak salah ya. Itu Silence, tentang, iya. Jadi film yang dokumenter yang nggak boleh larang di Indonesia gitu ya. Oh, belum. Nah, begitu banyak peristiwa, termasuk di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu terjadi bentrokan antara NU versus PKI yang membuat menghabiskan nyawa itu bisa puluhan ribu orang. Makanya benderanya nongol ya, di kan? Jadi peperangan di situ tuh itu menarik, dan ini sesudah peristiwa di Jakarta. Sesudah peristiwa di Jakarta. Sesudah peristiwa tanggal 30 September kalau nggak salah, kejadiannya itu 18 Oktober. 18 Oktober kejadiannya ini. Tetapi ini kan bayangkan dampaknya ketika kejadian 30 September itu di Jakarta itu Blitar, Madiun, Banyuwangi, Bali, ya kan. Banyak lagi lah daerah yang kemudian akhirnya terjadi pembantaian PKI secara nasional. Ada 1 juta orang kalau nggak salah pada masa itu yang dituduh PKI dan dimatikan pada masa itu. Belum yang dipenjarakan. Nggak kebayang kan? Kenapa gue kasih judul kupu-kupu kertas? Kenapa? Ya kan? Karena gue menganggap pada masa itu orang-orang itu warna-warni karakternya, tapi mereka rapuh sebenarnya dengan semua propaganda yang membuat nyawa mereka hilang. Takut kala itu. Bukan takut, lu kebayang lagi nih ya. Pada masa itu, ketika ketemu sama orang di jalan, kelompok orang di jalan bersenjata, terus lu ditanya, kamu PKI atau NU? Lu mau jawab apa? Kalian mau jawab apa coba? Salah jawaban, selesai kalian. Iya kan? Iya kan? Lu kebayang nggak pada masa itu mentalnya orang-orang itu kan? Rapuh tadi. Rapuh sekali mereka udah kayak kupu-kupu kertas. Dia nggak tahu berhadapan dengan siapa ya. Dia nggak tahu berhadapan dengan siapa. Lu kebayang pada masa itu betapa seramnya situasi. Ya, dan kita harus bersyukur sekarang ini masih belum situasi seperti kemarin itu. Dan kita jaga supaya jangan. Itu sih pesan gua di kupu-kupu kertas. Itu yang Abang bawa ya, pesan itu ya. Pesan itu. Selain ormas NU, Bang, yang Abang potret pernah nggak? Ada nggak ormas lain, Bang? Dalam konteks ini ya? Secara ormas belum ya. Kalau bukan, gue sih nggak terbatas pada ormas ya. Ini kayak misalnya Poso nih, kejadian di Poso. Sebenarnya dalam situasi yang kecil tuh sama dengan kejadian PKI tahun 65 sebenarnya. Lo kebayang nggak di Poso pada tahun 2005, lo ketemu sama gerombolan orang gitu ya. Lo Islam atau Kristen? Mati kan? Iya kan? Mati kan kita kan? Ini siapa nih? Iya. Islam atau Kristen lagi. Iya loh. Di Ambon misalnya, itu kan sebenarnya
potret-potret kecil daripada peristiwa nasional tahun 65 dulu. Ya. Kita nggak tahu kita itu harus berhadapan sama siapa pada masa itu. Jadi film Kupu-Kupu Kertas ini itu murni dari Bang Denny sendiri atau Ide cerita dari gua. Jadi bagaimana caranya mengenalkan sejarah kepada generasi muda. Gua nggak bisa dong bikin film dokumenter, ya kan? Karena nggak masuk di mereka. Gue harus bikin film love story supaya bisa mendekatkan kepada generasi muda yang sekarang, kan itu. love story ya? Love story. Sisi romantisnya. Sep Patah kan juga begitu. Sep Patah kan tentang love story sebenarnya. Tapi kan gue mengenalkan bahwa tahun 2018 pernah terjadi peristiwa di Makobrimob. Iya. Terlepas akhirnya ada yang lahiran, terus akhirnya suami udah nggak ada ya kan? Iya. Itu. Nah itu yang menarik tuh. Jadi yang menarik, yang gue pelajarin di Sep Patah dan mudah-mudahan terjadi di Kupu-Kupu Kertas. Adalah gini, generasi sekarang itu nggak suka disuapi masalah peristiwa sejarah. Karena mereka seperti ada mental block ya. Ketika lu nyuapin gua, berarti lu propaganda ke gua. Defense mereka. Kan? Defense mereka. Jadi yang mereka lakukan kayak di Sep Patah, mereka searching sendiri, mereka googling sendiri peristiwa tahun 2018 dan mereka kemudian dengan kesoktahuan mereka, ya kan, mereka bercerita kepada temannya, gini loh peristiwa itu kan gini ya kan. Jadi pada akhirnya orang belajar sejarah sendiri gitu loh dengan aktif. Nggak disuapin kayak kita. Tanggal berapakah Pangeran Diponegoro meninggal? Kan dulu kan gitu kan. Kita disuruh ngapal tanggal. Anak-anak sekarang nggak bisa begitu. Nggak bisa lagi textbook banget. Nggak bisa. Itu yang gue harapkan. Orang akan googling Kupu-Kupu Kertas itu tentang peristiwa PKI tahun 65, berapa korbannya, apa pesan yang bisa kita dapat, ya kan. Itu sih yang gue harapkan dari film-film gue sih sebenarnya. Dan proses film ini Bang, kalau boleh tahu berbeda dengan Sep Patah, yang paling abang garis bawahi apa sih Bang? Garis bawahi dalam bentuk perbedaan atau persamaan? Perbedaan Kupu-Kupu Kertas dengan Sep Patah ini, apakah proses produksinya atau pemilihan apa gitu yang sangat berbeda dengan Sep Patah? Sep Patah dengan Kupu-Kupu Kertas sama rumitnya aja. Itu sama rumitnya sebenarnya. Dan benang merahnya sama tentang kisah cinta. Kan gitu kan. Cuma memang Kupu-Kupu Kertas ini secara produksi skalanya lebih besar. Lo kebayang nggak? Kupu-Kupu Kertas itu kita bangun desa, men. Membangun desa? Bangun desa di puncak gunung yang namanya Kawah Wurung. Nama desanya Kawah Wurung? Iya. Oke. Itu ada gunung, itu bukan desa, itu gunung. Gunung Kawah Wurung, oke. Iya, di situ tuh. Kita babat habis, ya kan. Satu bangun kita perbaiki, ada satu bangunan di situ yang udah lama ditinggalkan. Kita bangun desa, kita bangun ada sekitar 10 rumahan lah, ya kan. 10 rumahan di situ yang kita bakar akhirnya. Jadi lu kebayang lah skala produksinya. Karena kita pengen menciptakan sesuatu yang realistis pada masa itu. Sedetail itu. Kalau berapa lama Bang? Itu proses produksinya 1 bulan lebih. Tapi kan proses riset, development dan segala macam itu kita hitung sekitar 2 tahun lah total untuk Kupu-Kupu Kertas. Betul 3 tahunan Bang ya. Ya. Nah, kita kan tahu bikin film itu kan nggak murah Bang. Betul. Iya. Tadi di luar udah dibilang nggak bakal gue jawab kalau ditanya biaya. Tapi di podcast gue yang lain Bang Abdel kan. Jadi boleh gue jawab juga kan? Di sini pertanyaan harus dijawab semua Bang. Kisaran aja Bang. Biaya produksi Kupu-Kupu Kertas itu gede lah men, gede asli gede. Itu gede. Di atas 5M? Di atas 5M? 5M mau bikin film apa? 5M bikin film apa? Itu 5M itu hanya buat bangun kampungnya doang. Hanya buat bangun kampungnya doang. Lu belum transportasi, akomodasi orang-orang yang dari Jakarta ke Banyuwangi. Jadi kalau misalnya akhirnya nggak berhasil, abang terancam miskin dong Bang. Ya iya. Itu murni dari kocek abang sendiri? Atau ada sponsor belakangnya? Ya pasti ada lah. Orang-orang yang peduli ya, dibilang orang peduli. Teman kan gua nggak suka minta. Gue pengen mereka invest kan gitu kan. Ya dalam artian ayo kita lihat ini sebagai sebuah keuntungan. Karena ketika kita berbicara tentang misi, ya kan, sebuah misi itu harus berkelanjutan. Jangan sampai kemudian ini ya karena orang ngerasa bahwa ya gue cuma donasi doang. Gue nggak suka donasi. Gue paling nggak suka yang kata-kata donasi. Gitu loh. Gue pengen orang itu berpikir sebagai investasi. Investasi. Film ini waktu di proses produksi banyak revisi nggak sih Bang? Dari siapa nih? Dari abang, dari tim. Ya pastilah, pasti. Gue kan harus gini. Lu tau nggak kejadian pada masa itu kejamnya luar biasa tuh kan? Oke. Ya kan.
kepala-kepala hilang, ya kan. Mayat-mayat yang tanpa kepala itu ngambang di sebuah sungai yang penuh darah. Oke. Ya kan? Dan gue kan nggak bisa hadirkan itu kepada orang dalam sisi film. Jadi gue harus sederhanakan banget, ya kan. Lebih tebal kisah cintanya daripada peristiwanya sebenarnya. Ya, karena gue nggak pengen gambarin ketakutan yang luar biasa kepada orang sehingga munculkan persepsi yang berbeda, ya kan. Tapi minimal lu kenal nih sejarah nih. Biar mereka mencari kengerian itu lewat mereka googling sendiri deh, kan gitu. Tapi tetap abang jaga dari awal pesan film ini agar tetap bisa sampai bang ya kepada penonton ya. Ya, gua bicara tentang bahwa di sini itu yang kalah itu adalah orang sipil sebenarnya, bukan PKI, bukan NU, bukan pemerintah, ya kan. Tapi yang jadi korban tuh orang sipil. 1 juta orang total itu kalau nggak salah, lu googling lagi lah di tahun 65. Buat apa mereka mati? Berarti target penonton ini milenial bang ya? Ya, gue dapat 1 juta aja udah alhamdulillah lah. Gue bisa balik modal, bisa muter lagi. Dapat lebih, alhamdulillah, gue bisa bikin 2-3 film lagi. Kan gitu aja lah. Karena urusan gue kan pengen bikin film aja tuh sebenarnya. Gue nggak pengen, maksudnya gue udah cukup. Ya kan, hidup gue tuh udah cukup. Gue pengen coba menyumbangkan diri gue itu kepada sesuatu yang berguna. Itu aja sih. Gue nggak pengen jabatan komisaris, gue pengen jabatan menteri pada masa itu ya kan. Nggak penting juga. Gitu. Meskipun konon bang, kalau orang-orang yang buat film juga akhirnya nggak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah juga kan bang. Memang. Padahal sebenarnya inilah kelemahannya pemerintah ya. Kalau kita ngelihat kayak Korea, ya, film itu dijadikan ujung tombak mereka untuk mengenalkan Korea. Iya benar. Ya, toh. Iya, Contoh lah sekarang kemarin itu ketika si Reza Arab ngundang iSoSpeed, Sosmed ya. Iya kan, ke dalam. Itu promo luar biasa ke seluruh dunia. Dan itu free marketing. Dan itu free marketing. Free kita bersebawah. Benar. Nah pemerintah kita tidak fokus untuk hal-hal kayak gitu. Mereka hanya sibuk tambang kan gitu kan. Karena tambang itu udah jelas keuntungannya secara pribadi itu lebih banyak. Ya kan? Tapi kalau kita berbicara tentang dunia kreatif, itu kan padat karya. Kita memberikan kepada banyak orang pekerjaan. Itu yang mereka tidak pikirkan sebenarnya. Nah itu gue ngerasa bahwa gue harus punya langkah ke sana. Itu sih. Tapi langkah ke sana kan sehebat apapun, maaf ya bang, sehebat apapun abang kita berkarya, kalau nggak disupport pemerintah dan tanda kutip oknum-oknum yang tidak mendukung pengembangan kita di dunia budaya ini, begitu-begitu aja kan. Ya itulah. Sia-sia bang. Ya karena itu pemerintah berubah lah, kan gitu aja sih. Contoh kemarin kan si Arab itu kan kesal juga kan sama Sandiaga Uno. Iya. Lu nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba ngeklaim video iSoSpeed lu kasih logonya Kemenparekraf kan gitu kan. Lu ngapain? Ya toh. Lu support aja kagak, kerja aja kagak, tiba-tiba lu main klaim. Nah itu pemerintah kita. Itu pemerintah kita. Kalau kemudian sukses, wah diklaim nih, diajak fotonya mereka lebih gede daripada foto atletnya misalnya. Iya kan. Tapi apa mereka lakukan? Nggak ada. Padahal sebenarnya kalau udah kita nyontoh Korea ya, mereka itu bikin yang namanya Badan Ekonomi Kreatif yang sekarang kita contoh sebenarnya, tapi dikuburkan, ya kan. Di situ mulai dari drakor, K-pop, ya kan, terus kemudian kulinernya mereka itu ditaruh di depan untuk mengenalkan Korea kepada seluruh dunia. Tahu di belakangnya siapa? Samsung, Hyundai, dan segala macam perusahaan-perusahaan Korea. Karena semakin di dunia mengenal Korea, semakin produk mereka juga akan mudah masuknya ke negara itu. Karena familiar. Nah itu yang kita tidak punya agenda jangka panjang di sana. Dan sejauh ini Indonesia juga belum ke arah sana bang ya? Sama sekali. Karena kita maksud gue kayak misalkan Korea akhirnya menjajah via film gitu. Iya. Dalam konteks Indonesia. Belum ada. Kan luar biasa itu. Belum ada. Kita sibuk bagi-bagi tambang ya kan, bagi-bagi yang lain ya kan, dibandingkan yang lain bagi-bagi bansos, nggak tahu ya. Kalau kata Bang Abdul tambangnya tali tambang utusan, bukan yang di sana-sana bukan. Sialnya diterima lagi semua orang. Itu sial banget tuh. Dan enggak bang, aku ngeliat cuplikan beberapa di Instagram itu kan, ya kupu-kupu kertas. Itu melibatkan banyak banget orang bang. Yes. Ya 1000-an lebih. Iya 1000-an lebih. Itu satu film loh bang. Satu film. Artinya, dan catat ya, ekonomi sekitar tumbuh. Iya. Kan? Itu menjadi otomatis gitu. Otomatis. Pedagang durian, pedagang bakso, pedagang segala macam tuh mereka dagang di situ. Lu gimana ngeliat itu bang? Ya gue bilang ya mungkin ini ibadah gua. Men. Enggak banyak tapi merata maksud gue bang.
apapun. Gue nggak perlu berpikir untuk mengubah dunia, gue nggak perlu berpikir untuk mengubah Indonesia. Gue cukup mengubah di sekitar gue aja dulu. Lingkup kecil. Iya, lingkup kecil aja dulu. Gue jaga orang-orang gue supaya mereka tetap dapat kerjaan, supaya mereka nggak nganggur. Men, badai PHK di mana-mana. Yes. Iya kan? Iya. Inflasi lagi, nggak jelas. Jadi gue bagaimana caranya gue terus produksi film supaya mereka juga tetap kerja, supaya ekonomi di tempat gue syuting itu juga tetap jalan. Itu aja dulu gue berpikirnya. Gue langsung berpikir jadi mikro. Ibadah. Ya, gue nggak berpikir jadi makro bahwa gue nanti seperti dulu ya. Gue pengen begini, enggak. Mikro aja dulu. Gue ngelindungin orang-orang gue. Nah, gue berharap para pengusaha sekarang juga begitu sekarang ini. Ya kan? Lindungin mereka. Sibuk bangun IKN bang. Bro. Lanjut bro. Berarti masyarakat, warga kampung sekitaran tempat syuting Abang itu senang lah dengan waktu itu kedatangan tim Abang. Iya kan. Dan terus bangun hope di mereka bahwa kita baik-baik aja. Meskipun situasi nggak baik-baik. Gimana situasi bisa baik kalau kita ngelihat tekstil, pabrik tekstil beberapa tutup. Yes. Ya kan, mall-mall pada tutup. Ya kan, orang-orang nganggur. Akhirnya cari pekerjaan menjadi ojek online sebagai pekerjaan terakhir mereka. Perusahaan media PHK. Iya, perusahaan media PHK. Terjerat pinjol. Iya, akhirnya mereka jadi terjerat pinjol, akhirnya bunuh diri, akhirnya membunuh orang dan segala macam. Ya. Gimana orang bisa sehat cara berpikirnya kalau ekonomi mereka lemah? Iya, kan gitu. Nggak bisa. Akhirnya orang cari jalan pintas. Nah, gue nggak pengen itu terjadi di dunia gue gitu loh. Jangan. Dan misi kita bilang misi mulia Abang ini nggak misi mulia lah. Sejauh mana kan Abang pertahankan? Itu harus jadi misi semua orang sebenarnya. Harus. Gue sampai mati juga gue pikir ya ini ibadah gue. Gue mungkin bukan orang yang religius ya dalam bentuk agama kali ya. Ya kan? Tapi mungkin gue mencoba menemukan fungsi diri gue sebagai manusia. Ya kan? Yaitu membantu manusia lain. Udah gitu aja. Ya, gue pengen coba itu tuh di sini. Makanya gue bilang gue agak mengurangi konten politik. Ya kan? Jika ini mengancam komunitas yang gue pegang itu tadi. Iya. Gue harus menjadi orang yang tidak egois. Ya. Karena pertaruhannya di sana bang. Pertaruhannya di sana. Pertaruhannya itu. Nah ini kan pertanyaan selanjutnya Bang. Menjadi leadership atau kepemimpinan itu kan penting ya. Dan kita krisis keteladanan bisa dibilang. Pertanyaan simpel aja. Lebih baik dicintai atau ditakuti sih Bang? Ya di zaman sekarang ini. Dicintailah. Kalau dicintai lu nggak perlu membangun tembok tebal untuk melindungi diri lu. Tapi kalau ditakuti, ya kan, lu harus membangun banyak tembok untuk melindungi diri lu sendiri. Apa enaknya hidup di dalam tembok? Kan? Lu nggak merdeka, men. Ya kan? Tapi kalau dicintai, lu merdeka, ya kan. Semua orang akan berusaha melindungi diri lu, ya kan. Tidak merasa terancam. Gua nggak pernah merasa terancam. Ya, meskipun hidup gue penuh dengan ancaman, lo lihat gue kemana-mana juga biasa-biasa aja, ya, nggak perlu harus pakai pengawal lah, nggak perlu harus pakai apa kan gitu. Itu ya. Kembali ke PKI bang. Ya tadi di off cam saya nanya tuh. Kemarin kita diskusi sama Opung tentang PKI bang. Ya. Semua orang yang tidak sejalan dengan Soeharto itu di PKI-kan. Ya. Orang yang terima beras dari PKI di PKI-kan. Ya. Bahkan jenderal mohon maaf misalnya angkatan negara ada juga yang di PKI-kan. Iya, karena nggak nggak sefrekuensi. Apa menariknya bang ngebahas PKI terus bang? Sebagai pelajaran lah. Sejarah itu kan urusannya adalah bagaimana kita belajar dari situasinya. Kan gitu aja. Kita tuh kan banyak punya cerita sejarah sebenarnya. Mulai PKI tahun 65. Terus kemudian mulai peristiwa penjajahan Jepang, penjajahan Belanda, ya kan. Nah ini yang buat gua adalah kurangnya nilai-nilai yang diberikan di dalam pelajaran sejarah. Yang ada kita cuma menghafal tanggal, ya kan. Sistem pendidikan gitu ya. Betul. Justru peristiwa tahun 65 itu menjadi pelajaran punya nilai yang jauh lebih besar daripada sekedar tanggal berapa tahun berapa peristiwa PK itu berapa jumlah korbannya, ya kan. Menarik itu, Bang. Makna daripada film itu adalah jangan sampai terulang lagi, men. Karena persatuan itu mahal harganya. Perlu nggak akhirnya masuk ke pendidikan di seharusnya Nadiem kemarin itu urusannya. Gue pernah ketemu dengan timnya Nadiem pada masa itu ya, tahun berapa tuh ya gue lupa. Bang, apa yang harus kita lakukan di pendidikan? Ya kembalikan lagi dong
acara-acara 17 Agustus yang berupa pawai yang kita lakukan dulu pada waktu SD. Iya kan? Kembalikan lagi dong. Jadi supaya kita gembira, supaya kita kenal tentang Indonesia, supaya kita kenal apa itu sebenarnya. Lu jangan berpikir bahwa Indonesia akan masuk Olimpiade, jangan berpikir ke sana. Pendidikan tentang etika, pendidikan tentang sejarah itu paling penting sebenarnya buat kita. Itu aja dulu. Membangun kebangsaan. Ngebangun kebangsaan. Apalagi hari ini, Bang. Apalagi hari ini. Kan kita lihat tuh. Ketika kita udah kehilangan rasa kebangsaan, ketika kita kehilangan nilai sejarah, akhirnya kan gampang banget orang untuk ngacak-ngacak kita. Berarti menurut lu Bang, izin hari ini tuh krisis banget ya kita kebangsaan. Krisis banget. Etika, krisis nilai. Kalau gue bilang lebih besarnya ya, lebih tepatnya kita udah krisis nilai. Pemimpin yang kita anggap punya nilai-nilai yang membawa kita punya hope, ya kan? Itu ternyata tidak seperti apa yang kita pikirkan. Krisis keteladanan juga ya. Ya, teladan itu kan masuk dari dalam nilai. Semua manusia termasuk kalian, masuk orang di situ pasti membawa nilai, minimal kepada anak kita lah. Ya kan? Nilai itu kita terapkan. Ya toh. Nah, sebelum mendapatkan hasil, kamu harus melalui proses, that's nilai. Ya kan? Nah, jangan mencuri, itu nilai. Nah, harus jujur, itu nilai. Ya kan? Lah bagaimana kita bisa memberikan nilai ke anak kita kalau kita sendiri pencuri, orang nggak jujur, orang suka makan teman, ya kan? Orang yang suka pengen mendapatkan hasil daripada semua proses. Akhirnya kita dianggap tidak punya nilai. Yang terjadi anak-anak pejabat kemarin itu, ya kan, dia dikasih mobil, nggak dikasih pendidikan, dikasih kekayaan, bapaknya korupsi, akhirnya dia hampir bunuh orang, akhirnya masuk penjara, akhirnya bapaknya kena, ternyata dia pejabat bea cukai atau pajak kan gitu kan, habis semuanya. Kan? Tempo hari kami podcast dengan Bang Pandan Ababan dan beliau pun ngeklaim hal yang sama. Zaman sekarang ini anak itu udah nggak malu lagi mengaku bapaknya itu koruptor. Betul. Nggak ada lagi rasa malu. Betul. Malah bangga. Betul. Abang setuju soal itu? Setuju banget. Dan itu yang terjadi di kita. Bahwa punya orang dalam saja itu sebuah kebanggaan, privilege. Lu kebayang nggak? Ada yang komentar di tempat gua. Alah, lu karena lu nggak jadi presiden aja, kalau jadi presiden lu akan melakukan hal yang sama. Men, gua bilang kok bisa begitu ya cara berpikirnya? Alah lu karena nggak punya private jet aja, karena nggak punya teman yang punya private jet aja, makanya lu nggak naik private jet. Coba kalau lu punya pasti lu akan naik private jet. Bro, kok begitu cara berpikir lu? Ya lo. Kenapa lu nggak berpikir bahwa gua melakukan sesuatu itu mulai dari bawah sampai atas dan akhirnya gua bisa mengetahui prosesnya sehingga gua bisa menjadi orang yang punya empati ya. Gua jadi orang yang punya keinginan untuk menolong orang lain atau bagaimana gitu loh. Tapi godaan kekuasaan di Indonesia itu kan renyah banget Bang. Di mana-mana sebenarnya, di mana-mana. Dan itu hanya bisa dibentengi sama orang-orang yang memang punya empati kepada orang lain. Kalau lu punya empati kepada orang lain, lu nggak akan mungkin melakukan hal seperti itu aja. Karena lu nggak akan memikirkan diri lu sendiri. Gue nggak pernah mikirin diri gue sendiri aja. Mau gue mati kek, mau apa kek, gue nggak penting. Abang udah selesai dengan Abang? Ya bisa dibilang begitu. Ya, gue nggak pengen kaya, gue udah cukup, udah gitu. Apa yang kurang dari gue? Makan oke, mobil udah oke, semua oke kan gitu kan. Tapi kan orang-orang samping gue kan belum tentu ada yang oke. Nah, gitu kan. Itu yang gue pengen coba. Gitu. Gue pengen coba berbagi sama mereka. Berbagi itu bukan cuma sedekah kepada bahwa orang, oh ini yatim piatu, oh ini lagi, bukan begitu kan. Pada level tertentu, lo harus bisa memelihara orang-orang yang juga punya hope terhadap lo. Jangan sampai mereka kehilangan hope terhadap lu. Dan tugas kita menjaga harapan itu. Menjaga harapan. Mendaur ulang harapan. Setuju. Ini kan agak beda kan dengan konten sebelumnya. Konten yang mana ya? Nah, berarti dari diskusi ini ngobrol ini Bang, kesimpulan gue nih Bang Arif juga, selain sistem pendidikan kita, wawasan kita tentang parenting tuh penting banget tuh Bang. Oh sangat. Dan itu semua bermula daripada kepalanya dulu nih. Kita sebagai orang tua ya. Bukan, pemimpin kita mau seperti apa? Ya kan, pemimpin kita pengen bawa nih 2045 Indonesia emas tuh mau kemana? Nggak akan jalan kalau kemudian lo orang-orang lo itu nggak pernah paham terhadap nilai. Oke, gue senang sama si A. Ketika dikasih bansos, oh gue pilih si ini aja karena ngasih bansos. Nilai lu apa? Integriti lu di mana kan gitu tuh? Lu hanya kena uang 50.000 lu pilih seseorang yang akan ngerusak. Lu kebayang nggak? Ada mantan pencabul anak gitu ya, disahkan menjadi anggota DPRD. Ya, ada 3 orang anggota DPR belum dilantik kena sabu.
Dan nilai apa yang lu pengen ajarin kepada anak-anak kita? Kalau itu yang lu pilih gitu loh kan. Dan gue tahu lu milih mereka itu ya karena uang. Karena duit 50.000, karena duit 100.000, kan itu. Pendek ya Bang ya. Pendek banget. Ya itulah masyarakat kita kondisi. Lu jangan bandingin sama Jepang lah. Lu jangan bandingin sama Norwegia lah yang katanya negara ateis, yang nggak punya agama. Ya kan? Justru nilai di mereka itu ditanamkan benar. Ya. Di banyak negara maju penjara itu kosong. Karena orang udah gak perlu penjara sebenarnya. Ya. Itu. Kalau dia secara ekonomi udah dibantu oleh pemerintah. Nah kita kan bukannya kemudian dilebarkan seperti janji Pak Jokowi pada waktu itu jutaan lapangan kerja. Malah kemudian malah banyak PHK. Gitu. Terlepas dari COVID dan apapun Bang ya. Terlepas dari COVID. Sekarang gini lah. Buat apa kita bangun bendungan besar-besar? Yang dulu gue pernah bangga-banggain kalau kita masih impor beras. Kan gitu. Nah, terus apa? Ketahanan pangan dari mana kita pengen? Ya kita bangun senjata, ya kan? Tapi kita juga masih tetap impor mesiu. Buat apa? Iya. Ya kan? Kan gitu. Jadi lu pengen bangun sesuatu itu untuk Indonesia lebih maju, atau lu pengen bangun sesuatu itu untuk mahakarya buat lu gitu loh, piala buat lu. Jadinya kan jadi kita berpikir begitu kan? Iya. Gitu. Gitu. Kan ada ini juga Bang, konsep yang kita dapat juga. Banyak orang yang kecewa bahkan menangis, tanda kutip kena prank. Yang dulunya orang-orang ini mendukung penguasa yang dulu. Dan di era medsos sekarang, kekuatan narasi itu bisa merubah keyakinan seorang. Setuju Bang ya soal itu ya? Kekuatan narasi di era medsos. Dan Abang izin berperan dalam hal ini. Abang sebagai kritikus. Bisa dibilang seperti itu. Iya kan. Nah, Bang Denny Siregar di luar medsos memandang Abang Denny Siregar di dalam medsos seperti apa sih Bang? Ada medsos itu buat gue cuma senang-senangan aja sih sebenarnya. Orang kan nganggap kan gue serius banget di medsos. Enggak, gue senang-senang aja gitu. Gue serius tuh di dunia nyata tuh bikin film, bagaimana prosesnya sampai jadi film ditonton orang. Itu seriusnya gue tuh. Ya kan? Itu drill Denny Siregar. Itu the real Denny Siregar. Ya kan? Medsos itu cuma buat ketawa-ketawa, nyentil sana, nyentil sini. Gue pengen menyenangkan pikiran gue aja. Gue cuma pengen menyenangkan pikiran supaya gue gak sakit, supaya gue tetap muda. Gue pengen medsos gue tuh isinya orang ketawa-ketawa, ya kan, nyentil sana, nyentil sini, ya kan, ngakak-ngakak. Hati yang gembira adalah obat. Ya gitu-gitu aja lah, ya kan. Nggak serius gue. Kalau gue serius dari dulu gue pasti pengen jadi komisaris. Ya kan? Tapi gue gak pernah mau kan gitu kan. Ya itu. Dan fans Abang, pendukung Abang nih banyak banget, termasuk saya. Thank you. Timeline, Gaspol, Ya. sekarang 2045. Ya. Dan penonton Kalian TV teman-teman mungkin banyak yang terinspirasi dan pengen seperti Bang Denny Siregar di medsos. Ya antara pengen sama mau melakukan itu kan beda. Iya kan. Oke. Semua orang pengen. Iya tuh. Gue pengen jadi Joko Anwar, tapi lu lakuin apa? Kan gitu kan. Nah kalau teman-teman Kalian TV pengen seperti Abang, kasih tahu clue-nya dong Bang. Ya lu mulailah. Kan sekarang gini, gue ngerasa bahwa kita kehilangan juga nih. Dulu kan ada gua, ada Eko Kuntadi dan segala macem kan gitu kan. Tapi sekarang kan kita kehilangan orang-orang itu, anak-anak muda yang akhirnya malah jadi apatis terhadap politik. Nah gitu. Dan itu bahaya Bang. Itu Apatis bahaya. terhadap politik itu bahaya loh. Itu bahaya banget. Makanya gue senang ketika kemudian Ernest udah mulai muncul, Reza Arab sudah mulai muncul kan gitu kan. Orang-orang sudah mulai kritis terhadap sesuatu. Gue senang. Berarti memang sudah saatnya gue harus mundur. Nah, Abang mengklaim Abang saya di harus politik, mundur. di politik iya. Karena gue berpikir bahwa gue harus melakukan sesuatu yang lebih daripada itu. Karena udah muncul orang-orang yang kritis. Makanya gue bilang gue senang dengan semua peristiwa ini. Yang orang bilang jelek segala macam gue senang. Karena untuk mendapatkan kesadaran kepada orang itu kan kadang-kadang bukan dengan dibelai, kudu dicentokkan ke tembok gitu. Situ, iya kan? Orang baru sadar. Kita nggak bisa ngebayangin Reza Rahardian megang toa gitu. Kita nggak bisa ngebayangin gitu. Iya, Maksudku, ya Reza kan luar biasa di film ya kan. Iya. Dan lain sebagainya, komika-komika dan sebagainya gitu. Yang Siapa mungkin yang barangkali terancam gitu Bang. Benar. Siapa yang kebayang Joko Anwar hadir di dalam demo? Iya, nggak ada yang kebayang tuh. Iya. Nggak ada yang kebayang sama sekali. Mereka ternyata bukan orang-orang yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Mereka juga ternyata peduli pada politik kan gitu kan. Tinggal dipicu aja. Makanya gue senang. Berikanlah kami sesuatu yang jelek, ya kan. Kami akan keluar. Kan gitu aja. Lu jual gue beli. Iya, lu jual gue beli. Nah, untuk mendukung jiwa-jiwa kritis tokoh-tokoh bangsa ini kita bilang lah, generasi masa depan ini,
Media kan penting bang. Oh, media sangat penting. Gimana tanggapannya bang? Dengan Media sekarang. media ya, sekarang. Gua salut sama media sekarang ya, kayak Tempo, Kumparan, Pikiran Rakyat. Mereka tuh Keadilan TV, kritisnya luar biasa. Keadilan Iya, TV. Keadilan TV. Ya kan. That's fungsinya media sebenarnya. Itu fungsinya media. Dan gue senang karena media itu tidak menjadi gini. Media itu kan juga butuh pendapatan karena mereka juga punya karyawan, ya kan. Iya. Tetapi itu juga tidak menghilangkan mereka punya ideologi, ya kan. Mereka punya fungsi gitu loh. Lu kebayang nggak kalau semua media termasuk Keadilan TV dibeli oleh pemerintah, lu mau apa? Ya. Oke, Keadilan TV gini deh. Berapa budget lu sebulan? 300 juta. Gua kasih 1 miliar sebulan gimana? Diam lu. Otoritarian. Ya kan. Diam lu pasti. Iya. Isinya berita tentang kebaikan pemerintah. Iya kan pasti begitu. Pasti begitu. Kita juga nggak bisa jalan sendiri bang. Butuh Ya. media juga. Ya, itu yang gue suka sama media-media. Jadi gini, orang-orang di kita itu ya, mau di media, mau di dunia film, mau di segala macam, ternyata memang gue ngelihat mau seburuk apapun negara, orang-orang inilah yang akan menjaga negara sebenarnya. Ya kan. Jadi ada balance, keseimbangan. Meskipun sekarang masih sedikit nih. Ya, lu lihatlah IG gue. Iya. Ya kan. Dulu ketika gue bicara tentang, hey hati-hati ternyata begini orangnya, serangannya kan luar biasa, men. Iya kan, habis gue. Iya. Iya. Follower gue turun, ya toh, terus kemudian gue dicaci maki. Tapi pelan-pelan muncul kesadaran baru dari masyarakat. Iya. Ya kan, orang-orang yang berpikirnya sudah lebih waras, lebih normal. Jadi ketika gue dihajar oleh orang itu, mereka lah yang bela gue. Di sini gue seneng tuh, ada perubahan perilaku nih di IG. Makanya gue seneng ketika di media sosial, gue cuma melihat perubahan perilaku yang ada dari mereka. Ada proses ya bang. Ada proses memang. Iya. Itu Makanya, juga, iya benar. ya, Itu makanya juga- gue seneng. Itu yang kemarin dinarasikan Bang Rocky. Mampus lu kan. Orang pada akhirnya terbukti kan, pada seneng gue semua kan. Semua terbukti omongan Iya, gue iya, kata iya. dia. Dan itu kayak bola salju loh. Iya, Pelan-pelan. iya, Makanya iya. gue selalu bilang, silahkan pemerintah tunjukkan kejelekan lu sekarang semuanya, ya kan? Gue dukung. Iya, Gue dukung kebusukan apapun, lu tunjukkan kepada kami, gue dukung, gue support, gue naikkan ke atas, gue promokan, ya kan? Kita lihat nanti dampak dari itu semua. Dan hari ini ya netizen udah kayak intel swasta bang. Iya. Ya kan? Dia lebih jago bahkan Iya. tahu informasi-informasi yang mungkin banyak orang nggak tahu. Ya mereka melakukan perlawanan kan gitu kan. Iya. Kebijakan-kebijakan pemerintah banyak yang dibatalkan sama kekuatan netizen. Ya, nanti- Kekuatan pesan dua. Nanti lihat nih, para musisi-musisi anak muda itu tiba-tiba bikin lagu-lagu yang sifatnya kritik sosial. Kan gitu, pasti gitu lah. Zaman-zaman Soeharto dulu lah, tiba-tiba muncul Iwan Fals baru, ya kan. Dulu Sumbang baru, ya kan. Pasti, itu pasti. Band legendaris kita sekarang Slang masih Ya berkarya slang, dengan ya kan, kritik masih tetap sosialnya. itu, ya kan. Gue seneng aja dengan situasi Indonesia sekarang. Ya mungkin ini gini, untuk menuju proses kedewasaan, kan kadang kita harus mendapatkan hantaman dulu. Yes. Ya, Ya kan? iya. Lu kalau kemudian dengan tiba-tiba dari usia muda tiba-tiba jadi kaya, lu nggak melalui proses jatuh, lu menjadi orang sombong, Iya, ya iya, kan? iya. Dan mungkin di ujung lu akan hancur, ya kan? Tetapi proses jatuh, gagal dan segala macam itu membuat kita menjadi lebih dewasa sebenarnya dan jadi lebih awas. Oh ternyata lubangnya di sini, oke kita tutupi yang ini, kan gitu. Jadi gue senang sebenarnya dengan proses Indonesia itu ternyata gagal daripada mimpinya untuk tahun 2045. Karena akan muncul nanti lagi orang yang akan perbaiki itu semua. Iya. Dan misi-misi kebangsaan yang kita diskusikan obrolan ini bang, kan kalau mau bertindak besar harus bermimpi besar. Betul. Dulu. Betul. Baru kita bisa bertindak besar. Setuju. Abang ada ide ini nggak sih bangun komunitas gitu untuk menjaga pesan-pesan abang visi misi ini atau udah ada? Enggak, gue nggak suka ya yang terjebak dalam komunitas. Karena ketika gue bikin komunitas akan muncul komunitas yang lainnya. Nah, makanya ketika di media sosial, gue nganggap bahwa semua orang silakan masuk. Lo mau benci gue silakan, lo mau caci maki gue silakan di sini. Lo mau suka sama gue juga silakan di sini. Merdeka ya. Merdeka aja. Jangan lo terjebak dengan label, dengan baju. Gue nggak suka terjebak dengan baju. Soal struktur itu bang ya. Iya, gue nggak suka. Karena apapun yang dilembagakan itu potensi korupnya luar biasa. Itu aja. Kita cukup adu gagasan aja. Iya, gitu. gagasan aja. Meskipun nirlaba ya. Meskipun nirlaba, kita cari duitnya tempat yang lain. Iya. Makanya kalau untuk Rocky Gerung, ya gue minta pesan sama Rocky Gerung, jangan mau diseragamkan.
Ya kan, seperti tahun 2019 kalau nggak salah. Pengen jadi menteri waktu itu. Tiba-tiba pengen jadi menteri gitu kan. Jangan pernah. Rocky Gerung harus menjadi Rocky Gerung. Ya kan, orang-orang kritis harus tetap menjadi orang kritis. Lu jangan pernah mau diseragamkan, dilembagakan. Karena lu akan hancur di sana. Nilai-nilai lu habis di situ. Value itu penting. Value itu penting. Integritas banget, ya. Iya. Value itu hanya bisa didapat oleh orang-orang yang punya kemerdekaan dalam dirinya. Itu. Bang, soal 98 Bang, apa yang Abang pengen sampaikan ke anak-anak muda Bang? Ya bahwa kita punya peristiwa yang heroik sebenarnya. 98 itu kan kita seperti melawan Daud melawan Goliat. Nah, Iya kan? iya. Apa senjata kita sih? Nggak ada. Ya kan? Sedangkan mereka senjatanya tuh luar biasa pada waktu itu kan, tentara, polisi. Semua daya. Ya 32 tahun main berkuasa. Iya. Ya kan? Tapi akhirnya orang-orang yang tidak punya daya ini berkumpul menjadi satu dan tumbang itu pemerintah. Ya kan? Itu sebagai suatu peringatan juga kepada pemerintah. Kalau kekuatan rakyat bersatu, lo selesai. Karena itu baik-baiklah sama rakyat. Berikan mereka ekonomi yang bagus. Ya kan? Kalau sekarang banyak orang dipecat di mana-mana, di PHK di mana-mana, akhirnya mereka lapar. Apa yang terjadi? Orang-orang lapar tuh kumpul menjadi satu, men. People power. Ya, people power udah pasti. Nah, yang bahaya adalah ketika people power itu menjadi sesuatu yang ditunggangi. Ya. Nah, ini yang gue takutkan sebenarnya. Ya. Yang kayak dulu pas waktu zamannya Arab Spring, people power itu ditunggangi oleh yang kelompok Hizbut Tahrir lah, ya kan, Ikhwanul Muslimin lah, itu udah pasti tuh, ya kan, itu gue ngeri. Gue takutnya ketika terjadi people power di sini itu penumpangnya itu juga, ya kan. Apa yang selama ini kita perjuangkan selama 9 tahun untuk menghantam mereka gagal, men. Iya. Ya kan. Itu yang gue takutin. Pada akhirnya muncul lagi. Pasti muncul lagi. Tapi kan banyak juga yang ngomong bahwa 98 juga ditunggangi juga Bang oleh oknum-oknum TNI misalkan atau purnawirawan sebagainya. Betul, tetapi kan mahasiswa menjadi lebih besar. Ya kan? Menjadi lebih besar. Mau ditunggangi sama siapapun tetap mahasiswa lebih besar. Meskipun ternyata PR-nya mahasiswa ini kemarin itu akhirnya ditunggangi lagi secara politik oleh orang-orang itu untuk kepentingan mereka juga. Iya, pada akhirnya pada akhirnya begitu. Nah, masalahnya adalah mereka dulu yang menjatuhkan Soeharto sekarang ini menikmati banyak kekuasaan. Kan itu loh. Ketika mereka diuji, orang itu paling gampang diuji ketika sulit, Bang Arif. Iya, Ya kan? benar. Ketika lu senang, lu sulit untuk menolak semua tes itu buat lu. Itu bahaya itu. Dendam kekuasaan, dendam kemiskinan, uang segala macam lah. Dan itu ujian yang barangkali tidak banyak aktivis zaman dulu bisa bukan memilah, dia akan memilih untuk menikmati gitu Bang. Iya. Hanya sekelompok orang aja yang tetap di garis itu gitu loh, di garis reformasi. Iya kan? Hanya sedikit orang kok di sana. Iya. Lo kebayang lah, gue pas waktu Pilpres itu gue ditawarin banyak hal kok. Kemarin. Iyalah. salah satunya. Enggak lah pokoknya. Ya kan, gue tawarin banyak hal. Ya kan, seandainya mental gue lemah, Ya. ya hidup gue selesai secara materi ya. Kan ukuran orang kan selalu materi. Ngapain gue pusing-pusing bikin film misalnya? Ya toh. Ngapain gue pusing-pusing? Enggak. Itu jadi gue ngelihat bahwa nggak semua orang bisa menghadapi situasi seperti itu. Ya, tetapi semua orang bisa menghadapi situasi yang paling sulit dalam dirinya. Iya. Ya. Dan gue lihat masing-masing teman gue terlempar ke sana. Akhirnya gue paham, oh tujuan lu itu di sini itu adalah materi ya, jabatan ternyata ya gitu loh. Iya. Bukan murni Value tadi. Iya, bukan murni nilai itu tadi. Hormat gue kepada mereka, beberapa dari mereka itu jadi turun. Ya. Orang lebih ini soalnya lebih ini Bang, apa namanya? Lebih paham bagaimana cara berpuasa ketimbang akhirnya berbuka Bang. Iya benar. Kalau berpuasa mereka bisa menahan diri ya. Tapi kalau berbuka nggak bisa menahan diri. Iya. Punya orang dimakan juga Iya, soalnya. itu benar ya. Itu benar. Nah, ini ada yang menarik Bang Arif nih. Gue mau tanya ke Bang Denny Siregar. Buat teman-teman juga, sebenarnya kan di era kita hidup ini banyak kejadian-kejadian yang kita patut tanda kutip bersyukur. Di era kita hidup ini. Contoh dari sisi olahraga, kita tahu ada the living legend. Ronaldo dan Messi. Dari sisi kesehatan mungkin kita pernah dilanda namanya COVID-19. Ya. Dari sisi kemanusiaan, Indonesia pernah didatangi
Paus Fransiskus. Ya. Terakhir di tahun 80-an. Ya. Dan di perpolitikan Indonesia di masa kita hidup kita mengenal juga kejadian namanya Raja Jawa, The King of Java. Ya. Dan saya meyakini beberapa puluh tahun ke depan mungkin hal kayak gini mungkin belum tentu terjadi. Ya. Nah, lu, Bang Denny gimana memaknai ini, Bang? Iya, pada intinya kan alam ini kan selalu berusaha menyeimbangkan dirinya. Ya kan? Alam ini nggak diam loh. Dia berputar itu menyeimbangkan dirinya. Oke. Nah, di dalam proses menyeimbangkan dirinya itu kan banyak hal-hal yang kita menjadi kaget situasinya. Guncangan. Ada perang Ukraina Ya. Rusia. Lu pikir ketika misalnya nih, kayak situasi sekarang, ya kan? Gue melihat situasi sekarang di mana hal yang dulu gue bela, tapi ternyata menjadi orang yang tidak gue percaya, itu menjadi sebuah kejelekan. No, gue malah melihatnya positif. Itu akhirnya gue bisa melihat orang-orang di sekitar gue. Paham nggak? Oh, menarik ternyata nih. lu begitu ya. Oh, ternyata orang yang dulu gue hormatin, gue sangka lu tuh ideologis, ternyata lu pragmatis, jadi oportunis juga ya. Men, Kamu ngeliat dari sisi itu ya? gue ngeliat dari sisi itu. Dan lu nggak bisa melihat itu ketika lu dalam posisi senang semua. Oh, Iya. iya kan? Pada akhirnya teman gue semakin lama semakin kecil. Yes. Iya kan? Kualitas. Kualitas. Gue Friendship. ngumpul sama orang. Lu kebayang nggak dulu? Itu pas waktu gue politik itu banyak banget teman gue. Iya. Ada gula ada semut. Ada gula ada semut. Terus tiba-tiba menjadi kelompok kecil yang itu aja. Orang akhirnya gue bisa milih teman. Satu frekuensi. Iya. Yang mungkin ini juga ketika nanti sekian puluh tahun lagi belum tentu gue bisa bersama mereka lagi. Itu poinnya itu. Itu poinnya. Iya. makanya. Ujiannya berbeda lagi. Iya. Ya kan? Kita patut bersyukur kita masuk hidup di era-era yang seperti ini. Ya, makanya gue selalu bilang sama teman-teman gue, lu untuk menjaga diri lu supaya tetap normal, supaya tetap waras, tetap ada di tracknya, sering-seringlah berbagi. Sering-seringlah berbagi sama orang. Dalam fungsi apapun tuh menjaga diri lu. Gue kalau nggak sering berbagi, ya kan, gue kalau nggak sering ketemu nyokap minta doanya, gue udah selesai dari kemarin-kemarin. Wah, menarik. Asli, gue udah selesai dari kemarin-kemarin. Apa yang membuat gue tidak masuk misalnya ya, tidak habis. Itu reminder buat kita semua, Ya, Bang. itu Doa aja. Ibu. Lu harus menjaga diri lu dari hal-hal kayak begitu tuh. Lu harus menciptakan karma lu sendiri. Ya kan? Oh. Ya kan? Karma baik lu harus ciptakan terus tuh. Supaya lu enggak kena karma jahat, men. Jujur menjaga itu sulit zaman sekarang, Bang. Sebenarnya enggak. Asal lu niat aja. Asal lu niat aja. Konsistensi ya. Ya. Karena kita sering juga terjebak dibutakan dengan medsos era digital sekarang ini. Iya kan gini aja lah. Seorang itu kan punya ujian masing-masing. Ari punya ujian masing-masing. Lu punya ujian sendiri. Teman-teman tuh punya ujian masing-masing. Iya. Lu tinggal melihat bagaimana orang menyikapi ujian itu aja. Ya kan. Kalau orang tuh tetap stay. Nah untungnya gue itu nulis 2 buku spiritual. Ya kan. Satu Tuhan dalam secangkir kopi. Satunya bukan manusia angka. Wah. Setiap kali gua godaan kayak gitu datang, gua baca lagi buku gua, men. Malu gua. Kalau gua berubah tuh malu, men. Itu kayak kitab gua tuh. Gila, gua dulu pernah nulis begini tentang hidup, gua nulis tentang manusia bagaimana, terus kemudian gua menjadi binatang kan gitu kan. Habis gua. Ditunjukin lah nanti tulisan-tulisan gua sama medsos itu teman-teman netizen tuh. Lu dulu nulis begini, Den, ya kan, ternyata lu begitu kan. Lu anjing sebenarnya Itu kan. akhirnya menjadi tali juga ya. Iyalah, Kejauhan iyalah. lo. Kejauhan lo. Balik. Balik. Poin. Bagus, Bang. Jadi gue tuh ngerasa bahwa gue terselamatkan sama tulisan-tulisan gue ketika lagi susah. Ya kan? 2 buku itu kan muncul ketika gue lagi sulitnya luar biasa. Ya kan? Gue malah menyikapi kesulitan gue itu dengan positif. Gue melihat hal-hal positif. Nah masa kemudian gue tinggalkan itu semua hanya karena materi. Gue bilang buku gue tulis judulnya bukan manusia angka. Kan gitu. Itu udah jelas tuh. Gue gak pengen terjebak namanya angka tuh. Oke. Ya kan? Dengan tiba-tiba gue menerima tawaran seseorang hanya karena angka. Itu kan gila. Iya. Jadi hal yang abang syukuri sebenarnya Tuhan tuh membuka semua tabir kawan-kawan abang ya. Ya. Dalam proses politik yang Ya. belakang Ya. terjadi. Semua itu ada maksudnya kok. Gue percaya bahwa semua itu ada maksudnya. Di balik kekecewaan itu tetap Semua ada ya. di dalam misalnya lu dapat sakit, iya kan? Lu punya kesulitan keuangan misalnya. Dan ini gue ajarin di buku gue tuh. Ketika lu kesulitan keuangan, lu bersyukurlah. Lu nggak dapat penyakit cancer sama orang kaya itu. Oh iya. Lu mau dapat mana? Lu dapat kesulitan karena keuangan atau dapat cancer kayak orang kaya itu? Kan gitu kan. Jadi gue tuh selalu bersyukur terhadap banyak hal. Itu menyelamatkan gue, membuat gue jadi berpikir positif. Itu yang membuat gue menjadi hidup tuh menjadi lebih senang gitu loh. Ya kan? Karena gue selalu berpikir, karena buat gue gini, Tuhan itu positif, men.
Ya kan? Ketika lu negatif, bukan dia tidak ada, tapi lu yang meninggalkan dia. Itu bedanya. Tokoh yang menginspirasi Bang Denny siapa sih Bang? Banyak hal. Tokoh inspirasi gua itu sebenarnya bukan tokoh-tokoh yang terkenal. Justru gua banyak ilmu-ilmu itu dari driver, dari orang unit, ya kan? Oh iya. Iyalah. Gue belajar dari mereka bagaimana cara bisa mentertawakan kehidupan yang sulit. Ini keren loh ini. Iyalah. Ini keren. Iyalah. Aduh. Mereka hidupnya sulit, gue tahu. Ya Lu bisa kan? nangkep kayak gitu. Iya, makanya teman-teman tuh suka heran ketika syuting. Gue selalu ada di situ. Gue keliling kerjaan gue tuh. Nggak pernah gue itu kemudian syuting sendiri terus kemudian gue ada di kantor gitu, nggak. Gue situ. Gue ngobrol sama orang nyiapin makanan, gue ngobrol sama pembantu umum, gue ngobrol. Karena dari situ gue bisa mendapatkan nilai-nilai. Ternyata orang itu sederhana aja. Justru bukan tokoh-tokoh besar ya. Enggak, bukan sekitar tokoh-tokoh besar. abang ya, sekitar Enggak, kita. sekitar aja. Banyak yang bisa kita tangkap. Gue pengen Luar itu. biasa. Gue pengen kayak mereka gitu loh. Yang nggak tua-tua. Iya benar. Iya kan nggak tua-tua. Alah bang, nggak usah dipikirin bang, ya kan. Ya udahlah kita jalanin aja hidup. Iya ya, jalanin aja hidup kan gitu. Itu membuat gue akhirnya gue harus punya misi untuk menjaga hope mereka juga. Gitu. Jadi akhirnya punya tanggung jawab yang interaktif gitu kan. Jadi sama-sama punya tanggung jawab. Dia mengerjakan pekerjaan mereka dengan serius ya kan. Gue memelihara mereka juga dengan serius kan gitu tuh. Kenapa gue harus pelihara mereka? Bukan karena gue ngerasa sombong gue bisa membiayai mereka, enggak. Supaya dia semakin dekat sama gue banyak belajar dari dia. Nggak ada gap ya. Benar, Mungkin nggak gue ada pengen gap. belajar banyak dari dia. Itu sih. Dan itu abang transfer ke anak abang. Semua ilmu yang abang tampilin. Ya, gue nggak pernah berkomunikasi sama anakku dalam cara seperti ini sebenarnya. Media sosial, cara gue berkomunikasi. Gue nggak bisa bilang, nak begini tuh nggak bisa. Wah, Lu lihatlah media sosial gue. iya itu mau aku pancing makanya. Iya. Abang kan Lihat selalu ada value kan. selalu kasih pesan kepada ya anakku kan abang bilang, berarti anak. Iya. Orang tuh nganggap bahwa lu Bang Denny jadi religius. No, enggak. Gue pengen berkomunikasi sama anak gue itu lewat itu gitu loh. Wah, iya kan? Karena mereka pasti baca, ya. Jadi gitu. nggak ngomong langsung, aku Enggak, nggak ngomong enggak, langsung enggak. diskusi Enggak, berdua. no. Lewat medsos. Mereka harus melihat gua. Mereka tahu bagaimana dulu susahnya kita. Ya kan? Dari ada menjadi tidak ada mereka tahu. Ya kan? Oh, tahu banget mereka. Dari kita punya mobil sekian terus tahu kita punya cuma satu motor dan itu boncengan berempat untuk nganter mereka sekolah, mereka tahu banget. Dan ternyata itu cara gua mengajari mereka, cara alam mengajari mereka. Alam. Ya kan? Itu alam. Dan tiba-tiba gue kemudian bisa bikin film, itu juga mereka lihat dengan mata mereka. Jadi itu cara gue mengajari mereka, cara mengajari nilai-nilai kepada mereka. Nggak ada yang namanya hasil itu. Hasil itu bukan urusan kita. Urusan kita itu hanya di proses. Itu menjadikan diri kita jadi manusia. Itu aja. Lewat medsos. Ilmu baru. Tapi pernah nggak sih bang dapat kritik dari anak bang? Apa? Dikritiknya lewat medsos juga. Nggak, kalau kritik via anak-anak netizen wajar lah, misalkan beda kubur sebagai anak gitu loh bang. Waktu paling. Masalah waktu. Gue tuh kurang banget sama mereka. Kurangnya waktu sama. Kurang waktunya sama mereka. Ya, meskipun pada akhirnya mereka sadar bahwa gue tuh udah jadi milik orang banyak. Mereka udah sadar. Iya. Wah, gue sudah jadi milik orang banyak. Gue harus berbicara kepada orang banyak, bukan hanya kepada kalian. Meskipun pesan gue kepada kalian, tapi itu buat orang banyak sebenarnya. Dan mereka sadar. Gue udah wakafkan diri gue. Gue udah dedikasikan diri gue untuk semua mimpi gue gitu loh. Udah kalian udah pada gede-gede, udah pergi aja. Anak itu kan bukan punya kita. Anak itu titipan. Ya udah kalian pergi. Yang penting gue udah nanamkan nilai-nilai ke lu, ya kan. Warisan terbesar gue kepada mereka itu adalah pendidikan. Oke. Ya kan. Gue nyari ini semua buat apa? Supaya lu bisa sekolah keluar. Ya kan. Lu cari pendidikan sejauh-jauhnya. Nggak usah kembali kalau bisa. Ya kan. Karena gue pasti mati. Nggak ada yang bisa dikenang dari gue selain karya-karya gue. Gue bilang gitu sama mereka. Yes, ya. Gue nggak mau wariskan kalau itu rumah sedemikian, mobil dan segala macam yang membuat kalian berantem, ribut warisan. Nggak mau. Pendidikan. Gue cari duit untuk itu. Itu harta terbesar gue. Jadi nggak penting kan ngomong politik.
ngomong fufu fafa dan juga penting kan. Episode 2 boleh ya. Episode 2. Terakhir Bang, terakhir nih. Enggak, sebelum terakhir. Oh, belum terakhir, masih banyak. Enggak, saya Masih masih shock aja dengan Bang Denny yang Yang lu anggap beda kan. Iya, maksudku cuy ini Bang Denny bukan sih gitu. Keren sih. Itu yang gue pikir hilang di banyak orang. Di banyak orang kita yang sangat pragmatis itu hilang. Teman-teman gue berjuang untuk membela Jokowi pada waktu itu urusannya adalah bagaimana mendapatkan komisaris. Kan gila gue bilang. Serendah itu. Termasuk Rocky Gerung gue kritik pada 2019. Gue pikir Rocky Gerung lah Rocky Gerung. Ternyata lu sama jabatan ngiler juga. Iya kan. Jadilah orang yang sebenarnya gitu loh. Ketika lu mau cari duit lah di tempat yang lain. Tapi bukan dalam sisi ideologi lo. Tapi kan kita meyakini bahwa kita semua punya garis Bang. Memang. Gue setuju itu. Kayak Adian. Iya, garis Bang Adian di situ. Garisnya dia di situ. Lakukan dengan benar. Sampai sekarang orang yang gue hormati salah satunya adalah Adian. Ketika gue ngobrol sama Adian, gue ngelihat orang ini mau lu goda apapun nggak akan ketemu. Iya. Ini orang yang punya nilai, gitu loh. Itu gue suka. Dan gue suka berkumpul sama orang-orang yang tetap memegang nilai-nilai dalam hidupnya. Karena gue tahu gue bersama orang-orang waras. Lu pegang nilai, berarti lu orang waras. Udah gitu aja. Jadi pesan Opung itu satu momen saya ngobrol sama Opung Bang. Oke. Dia bilang, "Rif, besarnya kamu itu tergantung seberapa besar hal yang kamu tolak." Setuju. Itu setuju banget. Gue bilang, "Maksudnya gimana, Pung? Ya kamu pikir sendiri lah." Ya. Nah, ini ketemu maksudnya. Iya, besar kita tergantung kita gitu. Lu kebayang lah Rif ya. Lu dalam posisi gua. Hmm. Lu punya banyak follower lah contohnya. Iya. Datang seseorang. Rif, gua kasih 30 miliar untuk bela gua. Gue pengen tahu sikap lo, Rif. Gue pengen tahu sikap lo, Jer. Iya kan. Iya. That's buat gue itu ujian. Wow. Itu bukan ujian ketika lu susah ya, mau makan aja kita makan telur sehari, ya kan, telur aja dari isi karena telur itu selusin 27.000 kan gitu kan. Itu aja gue mau masak dadar, masak sapi. Bukan di situ ujian, men. Yeah. Itu sebenarnya situasi sulit itu adalah untuk melatih kuda-kuda kita. Itu yang gue selalu tanamkan sama anak gue. Jadi ketika lu dilentingkan, ya kan, lu tetap ada pada posisi yang stabil. Gak gampang. Ketika lu ada di atas puncak itu lu stabil tuh gak gampang. Ya. Dan gue berusaha begitu. Ini bukan muji Bang Rif. Integritas seorang Denny Siregar sih mahal sih. 30M ditolak loh. Oh bukan. Itu contoh. Tapi enggak. Ini contoh yang wajar gitu loh. Maaf salah tangkap gue Bang. Karena saya dengar juga ada misalkan artis yang duduk di debat gitu terus dikasih 500 juta hanya untuk duduk gitu loh Bang. Iya. Ya wajar kalau misalkan akhirnya ditawari Jerry ditawari 30 miliar. Iya. Jangan gue lah sama. Iya. Tapi itu tuh integritas itu gila. Itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Dan lu itu dibangun. pengen datang aja. Keadilan TV lagi Kesulitan Keuangan misalnya nih. Misalnya nih. Tiba-tiba ada satu kelompok datang ke sini. Lu butuh berapa? Itu seperti gue tanya. Berantem lu semua. Ada yang pengen begini, ada yang pengen begitu, ada yang pengen wah kita selamatkan dulu perut kita, itu pasti ada. Dan gue ngalamin itu semua gitu. Integriti lo di dalam sebuah komunitas itu yang diuji dan itu nggak gampang. Itulah kenapa gue nggak pengen banyak masuk dalam komunitas. Gue belajar itu di Cokro TV. Gue ngelihat orang-orang yang dulu gue anggap punya integritas, ternyata nggak lebih daripada orang-orang yang pragmatis. Di Cokro TV ditawari duit. Hah? Ditawari duit. Ya apapun lah tawar. Enggak Bang, ini adalah orang yang memilih keluar ketimbang akhirnya menerima duit Bang. Iya. Enggak, buat gue integritas itu nggak bisa dibeli. Iya. Seharusnya. Benar. Ya kan. Ketika lu bicara bahwa integritas, lu jangan pernah bisa dibeli oleh siapapun. Sekali lu dibeli sama orang akan punya harga terhadap lu. Ya kan. Oh harga lu sekian. Cukup sekian aja udah selesai. Wah gampang lah. Nah siapa yang beli gua sekarang? Iya. Kan itu aja. Dan izin Bang, ku tambahkan, silakan Abang koreksi. Dan soal kebutuhan perut kita, percayalah, Yang Maha Kuasa dan semesta akan itu udah pasti. Kalau lu masih meragukan itu, berarti lu nggak bertuhan. Iya benar. Iya kan, kalau lu masih meragukan perut lu tidak terisi itu berarti lu nggak bertuhan. Lu jangan ngomong masalah agama lah. Iya toh. Iya benar. Itu udah jelas. Itu janji yang lu nggak pernah bisa
ingkari kayak gitu tuh. Iya. Prasangka buruk terhadap Tuhan. Nggak ada. Tuhan itu positif balik lagi. Balik lagi tadi. Lu menjadi negatif bukan karena dia nggak ada, karena lu ninggalin dia, lu nggak percaya bahkan pada hal sekecil itu. Iya. Gue percaya hal sekecil itu. Iya, Itu saat susah. Lu kebayang nggak dulu gue pernah susah? Ya kan? Semua harta gue habis, minus, rumah mau disita, ya kan? Anak-anak gue harus antar jemput mereka dengan satu motor pinjaman dari orang. Gue bonceng 3 orang dari mereka untuk ke sekolah, gue antar satu-satu. Kalau gue nggak percaya namanya Tuhan, gue nggak mungkin ada di sini sekarang. Itu yang gue ceritakan sama anak-anak gue bukan dalam bentuk kalimat, tauladan, nilai. Men. Tiba-tiba silent kita tiba-tiba kita silent. Kita jangan politik hukum deh, kita ganti aja. Tagline kita rubah deh. Ya, makanya gue sekarang tuh kan gini, gue membahas Fafa, gue membahas kayak yang lain-lain itu menjadi nggak penting buat gue gitu loh. Dan ada sesuatu yang lebih besar daripada hal seperti itu. Biarkanlah itu orang-orang politik yang level-level itu untuk bermain di sana, di wilayah sana, bukan gue. Abang udah menemukan something yang lain ya? Iya. Ada hal yang lebih penting ketimbang itu. Ada hal yang lebih penting. Dan gue yakin situasi akan berubah. Indonesia ini akan menuju lebih baik. Cuman masalah waktu aja kok. Selama orang-orang kayak lu, kayak Arif, kayak orang-orang yang kemudian berpikir waras itu masih tetap ada di situ. Gitu loh. Kalau nggak ada sama sekali, ya udahlah. Udah kayak Libya, kayak Kolombia, Iya. Itu yang kita pelihara. Oke. Sampai bengong gue. Sekali lagi thank you banget Bang Den. Sama-sama. Dan buat berapa hari lagi, besok lah kita tayang ini menjelang tanggal 26. Filmnya Kupu-Kupu Kertas, semoga dapat diterima dengan baik oleh penonton. Thank you. Khususnya buat milenial, banyak intisari dan pesan-pesan positif yang ditangkap. Thank you. Buat Bang Denny juga tetaplah vokal dan juga kritis. Buat misi-misinya semoga tercapai kita semua. Atau narasi terakhir Bang. Oke. Iya, anak-anak muda nih Bang yang pengen nonton Kupu-Kupu Kertas Bang. Anak-anak muda nonton Kupu-Kupu Kertas ya. Iya. Atau orang tua gue juga nggak apa-apa sih. Nonton. Ya pada intinya gini aja, belajarlah sejarah. Karena kita itu tercipta dari sejarah, ya kan. Gak mungkin kita tiba-tiba menjadi Jerry menjadi begitu, kalian menjadi Arif menjadi begitu, Denny menjadi begini, itu tanpa ada peristiwa-peristiwa sejarah di kita. Karena sejarah itu yang menentukan kita mau kemana nantinya. Jangan pernah hilang. Sejarah itu yang menjaga kita tetap pada relnya. Indonesia ini besar karena sejarah. Karena itu belajarlah sejarah. Mulai sekarang. Carilah nilai-nilai di dalam sejarah itu daripada lu menghafalkan tanggal berapa matinya orang. Itu aja sih. Siapa aku, dari mana aku, mau kemana aku. Kira-kira begitu Bang. Itulah kenapa Siregar itu nggak pernah hilang dari gue. Itu sejarah men. Daging semua, keren banget dari seorang Denny Siregar. Thank you banget Bang Den. Thank you. Salam sehat buat keluarga semua. Dan buat teman-teman, demikianlah podcast bersama Bang Denny Siregar. Silahkan kirim komentar dan tunggu kita di podcast berikutnya. Salam persatuan Indonesia Merdeka.